Aku berseru kepadamu Tuhan, aku memohon. Dalam prolog Injil Yohanes dilukiskan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu berasal dari Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah diutus ke dunia, dan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Siapakah firman itu? Firman itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan hari ini diambil dari Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11. Ini melukiskan kembali tentang firman yang dimaksudkan dalam prolog Injil Yohanes itu. Firman yang telah menjadi manusia, yakni Yesus Kristus itu. Ia telah melaksanakan misinya di dunia dengan sangat baik dan sangat paripurna. Yesus mengungkapkan secara detail kepada sidang pendengar bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Ia diutus Allah ke tengah dunia, tidak lain adalah ingin memperkenalkan siapa itu Allah. Allah yang begitu transendental itu diperkenalkan oleh Yesus secara real, secara imanen kepada alam ciptaan dan juga kepada manusia. Kehadiran Kristus di tengah dunia lewat perkataan, perbuatan, dan tindakan konkret setiap hari tidak lain adalah menggambarkan siapa Allah yang transendental itu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, firman yang telah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, dan firman itu telah melaksanakan misinya di dunia dengan sangat baik. Siapa itu firman? Ialah Yesus sendiri. Dan sekarang Yesus telah melaksanakan misinya itu, dia akan kembali kepada Bapanya. Nah, dalam dialog dia dengan Bapanya dalam bentuk doa inilah kita mendengarkan, kita merefleksikan bahwa betapa begitu dekatnya, betapa begitu komunalnya antara Yesus dengan Bapanya dan juga Roh Kudus. Satu Allah dalam tiga pribadi ini. Mereka mempunyai peran masing-masing dalam tugas penyelamatan di dunia ini, tetapi mereka berada dalam satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, dan juga kita harus bangga sebagai seorang Katolik mengimani Kristus yang adalah firman yang telah menjadi manusia ini. Di hadapan Allah, Yesus mengungkapkan secara detail, secara gamblang tentang siapakah kita ini. Kita ini tidak lain adalah umat pilihan Allah, umat yang dikasihi Allah dan dipercayakan kepada Tuhan Yesus. Dan kita telah dibina dan dididik oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan itulah dia ungkapkan kepada Bapanya, bahwa mereka telah kutebus, dan bahwa mereka telah melaksanakan apa yang kuperintahkan kepada mereka. Dan kita bangga bahwa di hadapan mata Tuhan kita sangat berharga dan kita sangat mulia, sebab Kristus mengatakan demikian di hadapan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus,
setelah kita mendapatkan pengakuan yang istimewa oleh Kristus di hadapan Allah, hal yang istimewa bahwa kita adalah putra-putri kesayangan Tuhan ini, kita juga jangan bangga dan tinggal dalam kemapanan itu, melainkan kita juga diutus untuk mewartakan sukacita besar yang kita alami itu kepada orang lain. Bahwa kemuliaan dan keistimewaan yang kita alami bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita harus rela membagikan kepada yang lain, memberikan kesaksian yang istimewa itu kepada yang lain. Oleh karena itu saudara-saudariku, janganlah takut, sebab Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan akan menyertai kita untuk menjadi saksi Kristus, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya, mulai dari tempat kita masing-masing dan menyebar ke seluruh dunia. Saudara-saudari, seperti dikatakan oleh Santo Petrus dalam bacaan yang kedua, dia mengatakan, saudara-saudari, janganlah takut dan gentar hatimu untuk menjadi saksi Kristus. Banggalah menjadi orang Kristen, karena kekristenan itulah membuat engkau menderita.